Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Don't Move yang dirilis pada tahun 2024, di mana film ini menceritakan perjuangan Iris, seorang wanita muda yang masih berduka atas kematian putranya bernama Matteo. Iris hampir putus asa sampai mempertimbangkan untuk bunuh diri. Namun, situasi berubah ketika dia diculik oleh seorang pria yang mengaku sebagai Richard. Richard menyuntikkan Iris dengan sebuah obat misterius yang melumpuhkannya secara bertahap. Bagaimana ceritanya? Oke, mari kita mulai. Cerita ini dimulai dengan seorang wanita bernama Iris yang sedang berbaring di samping suaminya yang sedang tidur. Dia terlihat gelisah dan tidak bisa tidur. Pagi-pagi sekali, Iris bangun dan mengambil sebuah perahu mainan merah serta pisau saku. Lalu dia meninggalkan ponselnya di rumah, masuk ke dalam mobil dan mulai mengemudi ke suatu tempat. Setelah perjalanan yang cukup lama, Iris tiba di sebuah taman yang sepi. Dia memarkir mobilnya, lalu memanjat tebing kecil hingga ke puncak. Di sana dia melihat sebuah tugu peringatan untuk seorang anak laki-laki. Iris menatap foto anak itu sebentar. Kemudian ia mengukir huruf M di sebuah pohon menggunakan pisau saku. Iris kemudian berjalan ke tepi tebing. Kelihatannya dia ingin melompat meskipun tanpa ragu-ragu. Namun tiba-tiba seorang pria muncul dan mulai berbicara dengannya. Iris meminta pria itu untuk pergi, tetapi dia menolak dan memperkenalkan dirinya sebagai Richard. Richard mengatakan bahwa dia juga melihat tugu peringatan anak itu dan merasa mungkin anak itu seseorang yang penting bagi Iris. Dia juga mengungkapkan bahwa dia datang ke tempat ini karena ingin sendirian, seperti Iris yang juga ingin sendiri. Richard kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya yang menyedihkan. Dia berbicara bahwa dulu ketika masih kuliah, dia pernah mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan. Dalam kecelakaan itu, dia kehilangan pacarnya yang bernama Chloe, yang membuatnya lebih sedih lagi. Sebelum kecelakaan, mereka sempat bertengkar dan saling mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Setelah kecelakaan itu, Richard terluka parah dan tidak bisa bergerak selama 2 bulan. Dia hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Mendengar cerita Richard, Iris merasa tergerak dan mulai terbuka tentang kesedihannya sendiri. Dia bercerita bahwa dia juga kehilangan seorang yang sangat dia cintai, yaitu putranya. Iris mengatakan bahwa keluarganya dulu datang ke tempat ini untuk bersenang-senang. Saat itu suaminya sedang mengukir inisial nama mereka di pohon. Sementara Iris sibuk memetik bunga liar. Putranya di sisi lain sedang mengumpulkan tongkat untuk memanggang marshmallow. Sayangnya putranya terpeleset dan jatuh dari tebing hingga meninggal. Iris merasa sangat sedih dan berharap dialah yang diambil oleh Tuhan, bukan putranya yang masih kecil. Richard yang merasa simpati dan memahami perasaan Iris, dia mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa Iris untuk berubah pikiran tentang apapun yang ingin dia lakukan. Namun dia menambahkan bahwa hari itu adalah hari yang indah. Dan meskipun patah hati, itu tidak berarti harus kehilangan harapan. Richard mulai pergi meninggalkan Iris. Namun setelah berpikir sejenak, Iris berubah pikiran dan memutuskan untuk mengejarnya. Mereka berdua berjalan ke arah mobil masing-masing dan mengucapkan selamat tinggal. Richard bertanya apakah Iris akan kembali lagi ke tebing itu, dan Iris menjawab, tidak hari ini. Saat mereka hendak pergi, Iris menyadari bahwa mobil Richard terparkir terlalu dekat sehingga menghalangi mobilnya. Richard pun keluar untuk membantu, tapi saat itu dia bertanya mengapa Iris terus memanggilnya Richard. Lalu hal yang tak terduga pun terjadi. Richard melukai Iris. Lalu Richard tiba-tiba mengikat tangan dan kaki Iris dengan tali dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Beberapa saat kemudian Iris terbangun di kursi belakang mobil Richard yang sedang melaju.
Dia mencoba menghubungi seseorang melalui jam pintarnya, tetapi tidak ada sinyal di daerah tersebut. Richard kemudian mengeluarkan perahu mainan merah milik putranya dan mengejeknya. Menyadari bahwa dia masih memiliki pisau saku, Iris mencoba mengalihkan perhatian Richard dengan berbicara tentang Chloe, anak Richard, sambil diam-diam memotong tali di tangannya. And Chloe? Dia bertanya pada Richard apa yang akan dilakukannya. Richard mengatakan bahwa mereka akan pergi ke kabin kecil di hutan, dan dia ingin mengepang rambut Iris. Akhirnya Iris berhasil melepaskan ikatannya dan mencoba menyerang Richard dengan pisaunya. Namun serangannya gagal melukai Richard secara serius, dan mobilnya menabrak pohon. Richard yang marah lalu menjambak rambut Iris, tetapi Iris dengan cepat melilitkan ikat pinggang di lehernya dan mencekiknya hingga ia bisa melarikan diri. Iris kemudian menggunakan pisau untuk memotong tali di kakinya, tetapi Richard berhasil mengejarnya lagi. Dia lalu menunjukkan sebuah jarum suntik kosong dan memberitahu Iris bahwa dia telah menyuntikkan obat yang akan membuatnya tidak bisa bergerak dalam waktu 20 menit. Pertama, dia akan kehilangan rasa di jari-jarinya, lalu kakinya akan kesemutan hingga tidak bisa berjalan, dan akhirnya dia akan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Iris menjadi sangat takut dan melarikan diri ke hutan. Running is only gonna make it work. Sementara Richard mengejarnya perlahan, memperingatkan bahwa berlari hanya akan mempercepat efek obat itu. Iris terus berlari sekuat tenaga dan mengatur waktu 20 menit di jam tangannya. Sayangnya tak lama kemudian dia mulai merasakan obat itu bekerja. Kakinya mulai lemas dan dia terjatuh. Tidak bisa lagi berlari, Iris kemudian bersembunyi di antara akar pohon. Tetapi tanpa sengaja dia memilih tempat yang penuh sarang semut. Semut-semut mulai merayap di tubuh dan wajahnya, membuatnya berteriak kesakitan. Sehingga Richard tahu di mana dia bersembunyi. Sebelum Richard dapat menangkapnya, Iris merangkak ke sungai kecil di dekatnya, berharap arus sungai bisa membawanya menjauh. Richard memperingatkannya bahwa dia tidak akan bisa berenang. Tetapi Iris memilih untuk mengambil resiko itu daripada ditangkap. Setelah mengapung beberapa saat, dia berhasil mencapai sebatang kayu dan keluar dari sungai. Saat Iris memeriksa jamnya, ia melihat hanya tersisa 1 menit. Dengan siksa tenaganya, dia mencoba mencapai tempat yang aman. Namun efek obat membuatnya lumpuh total tepat saat waktu habis. Tak lama setelah kejadian itu, Iris melihat seorang petani tua bernama Bill sedang memotong rumput di dekatnya. Tetapi ia tidak bisa meminta bantuan karena hanya matanya yang bisa bergerak. Bill mendekati Iris dan bertanya apakah dia butuh bantuan. Iris hanya bisa menjawab dengan mengedipkan mata 1 kali untuk iya dan 2 kali untuk tidak. Bill pun menyadari bahwa Iris dalam masalah dan berjanji akan membantunya dengan menelepon polisi. Bill membawa gerobak untuk mengangkat Iris dan membawanya ke dalam kabinnya. Saat ia mencoba menelepon bantuan, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Iris segera mengedipkan mata berkali-kali, mencoba memperingatkan Bill bahwa ada bahaya. Di luar pintu, Richard menunggu, berpura-pura mencari istrinya yang katanya terluka dalam kecelakaan. Bill merasa ada yang aneh dan meminta menunggunya di luar. Tetapi Richard malah masuk ke dalam rumah. Saat tidak menemukan Iris, Richard mulai berpura-pura lelah dan mengaku kehilangan teleponnya dalam kecelakaan. Merasa terganggu, Bill mengancam akan memanggil polisi. Tetapi Richard justru mulai menangis, mengaku bahwa istrinya Chloe memiliki masalah mental dan sering menuduhnya macam-macam. Richard bercerita bahwa ia khawatir Chloe akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa jika polisi menemukannya. Sementara itu, Iris bersembunyi di balik sofa, mendengarkan semua yang Richard katakan. Bill mulai merasa kasihan pada Richard dan hampir saja mengatakan di mana Iris. Tetapi saat itu ponsel Richard tiba-tiba berdering.
Meski sebelumnya dia mengaku ponselnya hilang. Hal ini membuat Bill sadar bahwa Richard berbohong, sehingga dia menyuruhnya keluar dari rumah. Untuk membuat Richard pergi, Bill kemudian berbohong dan mengatakan bahwa ada seorang wanita yang dia temukan di dekat gudangnya. Richard pun pergi ke gudang, tetapi terlebih dahulu meminta ponsel Bill. Setelah itu, Bill menelepon polisi dan melaporkan bahwa ada orang berbahaya di rumahnya. Kedua pria itu kemudian terlibat perkelahian, tetapi Bill yang ternyata sangat kuat berhasil memukul Richard dan menjatuhkannya. Namun Richard kemudian mencoba mengalihkan perhatian Bill dengan membahas istrinya yang meninggal karena serangan jantung. Richard lalu mengambil pisau dan menusuk kaki Bill, sebelum akhirnya menyerang dan membunuhnya. Setelah itu Richard yang marah menuangkan bensin ke seluruh rumah dan menyalakan api. Sementara itu Iris yang mulai bisa menggerakkan jarinya berusaha memperingatkan Richard, tetapi tidak berhasil. Richard kemudian meninggalkan rumah yang terbakar dengan menggunakan truk milik Bill. Iris berusaha menarik tali tirai, dan ketika Richard melihat ke dalam rumah, dia menyadari bahwa tirai itu bergerak. Mengetahui Iris masih di dalam, Richard kemudian kembali dan membawanya pergi, menyalahkan Iris atas semua yang terjadi. Saat mereka dalam perjalanan, Richard mengatakan bahwa dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, tetapi sekarang ini adalah pertama kalinya. Tiba-tiba telepon Richard berbunyi, dan itu adalah putrinya yang memberitahu dengan gembira bahwa dia mendapat nilai bagus di ujian. Putrinya mengatakan bahwa ia dan ibunya akan datang ke kabin untuk merayakan. Hal ini membuat Richard kesal, dan dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia membutuhkan waktu sendiri di kabin untuk bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Namun istrinya berkata bahwa waktu sendirinya terlalu sering terjadi akhir-akhir ini, dan ia tetap akan datang. Richard merasa kesal mendengar itu, tetapi ia akhirnya menyetujui. Tak lama setelah itu mereka berhenti di sebuah pompa bensin, dan Richard melihat ada beberapa petugas pemadam kebakaran yang sedang menuju rumah Bill. Richard pun masuk ke dalam toko untuk membayar bensin. Sementara Richard pergi, Iris mulai menggerakkan tangannya sedikit, jadi dia mencoba mencari cara untuk memperingatkan orang-orang di sana. Dia berhasil membuka sabuk pengamannya. Dan ketika seorang anak kecil mendekati jendela truk, Iris langsung teringat pada putranya yang sudah tiada. Tak lama kemudian ibu anak itu datang untuk menjemputnya. Iris menatap ibu anak itu dengan tatapan serius, berharap bisa memperingatkannya tentang bahaya. Melihat ada banyak orang di sekitar truk, Richard buru-buru kembali, memasang kembali sabuk pengaman Iris dan segera melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka sampai di lokasi kecelakaan sebelumnya. Richard berhenti lalu berganti pakaian. Dia mengambil jarum suntik berisi obat dari tasnya dan meletakkannya di dashboard truk. Setelah itu dia bersiap menarik mobilnya yang rusak dengan pengait. Namun saat Richard hendak melakukannya, seorang polisi tiba-tiba datang. Polisi itu mengatakan bahwa ia menerima laporan tentang truk Richard dan ingin memeriksanya. Rupanya beberapa orang di pom bensin merasa ada yang aneh dengan Iris. Jadi mereka menelepon polisi. Polisi itu meminta izin untuk berbicara dengan Iris, tetapi Richard beralasan bahwa istrinya terlalu mabuk dan tidak bisa berbicara. Dia mengaku bahwa istrinya mengalami kecelakaan dan dia datang untuk menolongnya. Namun polisi itu merasa curiga karena ada orang yang melihat mereka berdua di pom bensin, dan Richard juga memiliki luka di dahinya. Saat itu Iris berhasil menurunkan kaca jendela pelan-pelan dan mencoba memperingatkan polisi. Dia bahkan berhasil menggerakkan bibirnya untuk mengucapkan kata tolong. Namun saat perhatian polisi sempat teralihkan, Richard yang jahat itu langsung menyerang dan memukul polisi tersebut hingga tewas. Setelah membunuh polisi, Richard memasukkan tubuh petugas itu ke dalam mobil patrolinya dan mencuri senjata miliknya. Kemudian dia membakar mobil polisi tersebut untuk menghilangkan semua bukti kejahatannya. Saat kembali ke truk, Richard menyadari bahwa jarum suntik yang ia letakkan di dashboard telah hilang. Dia mulai merasa panik karena sudah membunuh 2 orang.
dan malah menyalahkan Iris untuk semua masalah ini. Sekarang Iris sudah mulai bisa berbicara lagi, dan ia mencoba berbicara tentang kematian Chloe, mantan pacar Richard yang dulu meninggal dalam kecelakaan. Iris bertanya-tanya apakah itu sebabnya Richard menjadi gila seperti sekarang. Mendengar ini, Richard menghentikan truknya dengan marah dan berteriak bahwa dia tidak gila. Menurutnya saat Chloe meninggal, dia justru merasa seperti menemukan tujuan hidupnya. Richard mengaku bahwa saat Chloe meninggal karena lehernya patah, dia merasa seperti dewa, seseorang yang punya kuasa untuk mengambil nyawa orang lain. Menurutnya itu memberinya rasa puas yang luar biasa. Bahkan kata-kata terakhir Chloe sebelum meninggal adalah terima kasih, seolah dia membantunya menemukan panggilan hidup yang sebenarnya. Iris sangat terkejut dan ketakutan mendengar ini. Namun dia mencoba tetap tenang dan memohon kepada Richard untuk melepaskannya. Iris berkata bahwa dia tidak tahu nama asli atau alamat rumahnya dan berjanji tidak akan melaporkannya ke polisi. Dia juga mengingatkan Richard tentang istri dan anak perempuannya, serta bagaimana mereka akan merasa jika tahu apa yang telah dia lakukan. Iris bahkan memohon agar dia diturunkan di jalan dan mereka bisa sama-sama melupakan kejadian ini. Namun Richard tidak mendengarkan permohonan Iris. Sebaliknya dia mengatakan bahwa dia punya rencana baru. Tak lama kemudian mereka sampai di area terlarang di tepi danau. Di sana Richard memberitahu Iris bahwa tempat ini adalah tujuan terakhir mereka. Dia mengatakan sayang sekali perjalanan mereka harus berakhir di sini. Padahal awalnya ia berencana membawa Iris ke kabin dan bersenang-senang di sana. Tiba-tiba Iris mencoba menyerang Richard dengan menusukkan jarum suntik yang ia temukan sebelumnya. Namun karena ia belum cukup kuat, ia tidak bisa berhasil menekan jarumnya dengan benar. Richard dengan tenang mengambil jarum itu darinya dan membuang obat yang ada di dalamnya. Merasa frustasi dan putus asa, Iris bertanya kepada Richard, kenapa tidak membiarkannya mati saja sejak awal. Richard menjawab bahwa ini adalah takdir. Dan menurutnya Iris memang sudah ditakdirkan untuknya. Setelah itu Richard mengambil pisau, meletakkan Iris di perahu dayung, dan ikut masuk ke dalam perahu. Ia mendayung menuju tengah danau, berniat menenggelamkan Iris dengan memberinya batu bata agar tubuhnya tidak mengapung. Sebelum Richard sempat melakukannya, Iris menangis dan memohon satu permintaan terakhir. Ia mengatakan bahwa ia memiliki perahu mainan milik putranya Matteo di sakunya, dan ia ingin memegang mainan itu saat meninggal. Ketika Richard mendekat untuk mengambil mainan itu, Iris dengan cepat mengambil pisau dari ikat pinggangnya dan menusuk lehernya. Richard yang terluka parah jatuh ke dalam air dan mencoba naik kembali ke perahu. Namun Iris mengambil senjatanya dan menembaknya beberapa kali membuatnya jatuh lagi ke dalam air. Namun ketika menembak Richard, Iris secara tidak sengaja membuat lubang di perahu, dan perahu pun mulai tenggelam. Meski tampak putus asa, Iris tidak menyerah. Dengan seluruh kekuatannya, ia berenang ke permukaan. Meskipun tangannya masih terikat. Di akhir cerita, kita melihat Iris beristirahat di tepi dermaga dan bernapas lega. Tetapi tak lama, ia melihat dari jauh bahwa Richard juga berhasil mencapai permukaan. Iris kemudian mendekatinya dan melihat bahwa Richard sedang sekarat dan tersedak darahnya sendiri. Lalu film berakhir dengan Iris mengatakan terima kasih kepada Richard sebelum akhirnya ia pergi. Thank you. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, begitulah alur cerita film Don't Move tahun 2024. Film Don't Move yang dirilis pada 25 Oktober 2024 ini menceritakan perjuangan Iris, seorang wanita muda yang masih berduka atas kematian putranya Matteo. Iris hampir putus asa sampai mempertimbangkan untuk bunuh diri. Namun situasi berubah ketika dia diculik oleh seorang pria yang mengaku sebagai Richard. Richard menyuntikkan Iris dengan sebuah obat misterius yang melumpuhkannya secara bertahap. Obat tersebut mulai bekerja dalam 20 menit, membuat Iris kehilangan kemampuan bergerak, kemudian melemahkan kakinya, dan akhirnya mempengaruhi sistem pernapasannya, membuatnya sulit bergerak dan berteriak.
Dengan sisa tenaganya, Iris berjuang keras untuk melarikan diri. Berlari, menyeret tubuhnya, dan bersembunyi di alam liar sambil menghindari kejaran si pembunuh. Iris berhasil mencapai rumah terpencil milik seorang lelaki tua bernama Bill yang mencoba membantu, namun akhirnya tewas dibunuh oleh si pembunuh. Meskipun tubuhnya perlahan mulai pulih, perjuangan Iris belum berakhir. Dia harus melawan dengan segala cara, termasuk menggunakan senjata sang pembunuh. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, Iris tidak hanya menemukan cara untuk melarikan diri, tetapi juga menemukan kembali keinginannya untuk hidup. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.